Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk pagi ini. Sekali lagi Tuhan memberi kami kesempatan untuk bertemu, walaupun hanya melalui Zoom. Tetapi kami percaya Tuhan tidak dibatasi untuk hal-hal seperti ini. Bahkan persekutuan kami di dalam Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Beri kami pengertian agar kami sungguh-sungguh dapat mengerti firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak. Tolong hamba supaya hamba dapat menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana, dengan hikmat tuntunan daripada Bapa-Mu sendiri. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik, saya perlu cek dulu macam mana suara saya. Oke juga. Oke. Ya. Saya berharap tidak putus lah habis. Di sini pun lainnya tidak berapa bagus. Ya. Oke, baik. Shalom, selamat pagi semua. Terutama sekali yang saya tidak jumpa minggu yang lalu. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Kita sudah masuk beberapa minggu di tahun yang baru, 2 atau 3 minggu lah gitu. Jadi sebagai orang percaya, kita melihat ini sebagai anugerah Tuhan dan juga sebagai kepercayaan dari Tuhan untuk kita jalani tahun ini dengan penuh tanggung jawab apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Banyak yang Tuhan percayakan kepada kita ini. Bukan saja pekerjaan, tetapi keluarga, itu semua pun bentuk-bentuk kepercayaan dari Tuhan. Atau apa saja yang kita miliki ini datang dari Tuhan dan kita harus bertanggung jawab untuk itu. Oke, jadi bersambung dengan apa yang saya sampaikan pada minggu lalu di gereja, walaupun ramai yang tidak dapat datang masa itu. Pada hari ini, pada pagi ini saya ingin sampaikan lagi pesan-pesan tahun baru untuk jemaat-jemaat Tuhan, untuk kita semua. Jadi saya senang sekali untuk membawa kita membaca firman Tuhan. Mungkin tidak sempat di slide atau begitu, tapi mungkin kita boleh buka Alkitab kita masing-masing di dalam Mazmur 90. Mazmur 90 ayat 1 sehingga ayat 12. Fokus saya sebenarnya ayat 12 saja, tapi ada baiknya kita membaca dari ayat atau bagaimana dia memulahkan message atau inti daripada bagian ini. Mazmur 90 ayat 1. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, seperti suatu giliran, juga di waktu malam. Engkau menghanyutkan dia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat,
80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapa yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Oke, baik, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Ini merupakan, pembacaan kita ini merupakan doa daripada Musa yang dicantumkan di dalam kitab Mazmur. Kalau kita meneliti latar belakang penulisan atau kitab Mazmur ini sendiri, kita melihat bahwa Mazmur ini tidak ditulis oleh seorang tokoh saja atau seorang nabi, tetapi Mazmur ini adalah rangkuman dari beberapa penulis atau beberapa pribadi seperti Daud, Musa, seperti dalam pembacaan kita tadi itu. Nah, kita melihat di sini bahwa ada satu permintaan atau doa, ayat kata-kata di dalam doa Musa yang sangat penting untuk kita pikirkan dan renungkan pada pagi ini, sehingga kita dapat menarik pelajaran daripadanya, dan sehingga kita menjalani kehidupan kita dengan bijaksana, sehingga kita memiliki tips yang benar, bagaimana kita menghitung hari-hari dengan cara yang baik, dengan cara sesuai dengan ajaran Alkitab, dan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jadi pengertian ini sangat penting untuk kita, dan kita akan belajar itu satu persatu nanti. Berbicara tentang menghitung hari-hari, atau menghitung, kata menghitung. Manusia pada dasar dia, atau pada umumnya, manusia itu sangat cenderung atau kebiasaan manusia, perhitungan manusia itu, kepintaran manusia untuk menghitung terletak kepada 3 perkara. Ada banyak sebenarnya, tapi 3 hal ini yang paling menonjol. Pertama, manusia bijak untuk menghitung uang, ya, berapa yang dia dapat bulan ini, berapa yang dia dapat tahun ini, dan kalau dia buat ini, bagaimana ulangan atau yang dia dapatkan. Jadi manusia itu di dalam menghitung uang itu sangat pandai, sangat sampin begitu kalau kita punya istilah biasa. Yang kedua, manusia itu bijak untuk menghitung kebaikan diri sendiri. Jasa dan pengorbanannya kepada orang lain itu dihitung terus, direnungkan terus. Kalau boleh, kalau ada kesempatan diungkit lagi begitu. Jadi manusia itu cenderung kepada hal-hal seperti itu. Di dalam perhitungannya, dia pandai sekali menghitung dia punya jasa. Apabila tidak dihargai, dia akan menunjukkan reaksi, tidak puas hati, bahkan sampai memberitahu bahwa jasa-jasa yang dia sudah lakukan atau hal-hal yang sudah dia perbuat, pengorbanan-pengorbanan yang sudah dia lakukan, itu manusia sangat bijak sekali dalam menghitung jasa, kebaikan. Yang ketiga, kecenderungan manusia itu bijak menghitung kesalahan orang lain. Ya, kesalahan orang lain. Banyak pun kebaikan dalam diri seseorang, yang paling menonjol dan seringkali disoroti adalah kesalahannya. Bahkan kesalahannya itu diingat-ingat, disimpan lagi di dalam hati. Nah, inilah kecenderungan manusia. Manusia bijak sekali menghitung kesalahan orang lain. Ya, kesalahannya seringkali dia letak di belakang, tapi kesalahan orang lain seringkali dia letak di depan. Nah, ini seringkali kecenderungannya begitu. Biarlah lebih kelihatan kesalahan orang lain,
tetapi kesalahannya disembunyikan di belakang. Gitu. Nah, manusia itu cenderung di dalam menghitung hal-hal seperti itu. Ada banyak lagi, tapi untuk 3 itu cukuplah. Manusia cenderung menghitung hal-hal seperti itu. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan, ada 2 hal di sini. Ada 2 pembahagian yang perlu saya jelaskan pada hari ini. Pertama, di dalam ayat ini mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sebenarnya di dalam ayat ini menyentuh 2 hal. Pertama, pemikiran, karena dia bercakap tentang ajal kami menghitung. Menghitung, berarti ini dari sudut pemikiran, pengetahuan, tips-tips ilmu yang kita dapatkan. Tetapi yang kedua di sini dikatakan, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yaitu berbicara tentang hati. Jadi, di dalam ayat 12 ini, dia berbicara tentang otak, pikiran, dan dia berbicara tentang hati. Ya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, pada hari ini saya ingin mengongsikan bagaimana cara kita menghitung hari-hari dengan menggunakan kaedah matematik. Ya, kita tahu kaedah matematik itu ada tambah, tolak, darab, kali, dengan bahagi, kan? Jadi kita akan guna cara ini untuk kita mengetahui bagaimana tips untuk menghitung atau bagaimana cara untuk kita menghitung. Kita sekarang masih permulaan tahun, dan biarlah ini menjadi satu tips bagi kita untuk kita jalani tahun ini. Bagaimana kita menghitung hari-hari kita. Tidak menghitung hari-hari seperti yang saya sebutkan tadi. Bijak menghitung kesalahan orang lain. Itu bijak menghitung uang. Tetapi bagaimana sesuai dengan ajaran Alkitab, kita menghitung hari-hari kita di dalam pimpinan Tuhan dengan cara yang benar. Sehingga kita semakin bertumbuh, bukan kita pasif begitu, kita kehidupan kita mendatar saja seperti itu. Pasti ada naiknya. Nah, ini yang paling penting. Oke, yang pertama, di dalam kaidah matematik bagaimana cara kita menghitung hari-hari kita. Kita guna kaidah tambah, ya. Kita guna kaidah tambah. Ini yang pertama. Maksudnya di sini semakin umur bertambah, karena setiap hari, setiap tahun itu merupakan sebuah pertambahan. Ya. Jadi setiap kali umur kita bertambah, itu harus seiring dengan quality hidup kita. Ya, itu harus seiring dengan quality hidup kita. Jangan seperti seorang anak kecil yang bila tiba dia punya ulang tahun, dia begitu gembira sekali. Bila menyambut tahun baru, dia begitu gembira sekali karena dia merasa dia sudah semakin dewasa, umurnya sudah bertambah lagi. Nah, orang-orang tua tidak suka dengan tahun baru, apalagi ulang tahun. Secara psikologi, karena mereka semakin dibayangi bahwa umur mereka itu sudah semakin singkat. Umur mereka sudah berkurang 1 tahun lagi. Jadi dirayakan lagi dengan cara yang gembira. Pasti secara psikologi mereka akan merasa, ini merupakan sebuah perayaan, merayakan umur saya yang semakin pendek, begitu. Nah, orang-orang yang berpikiran seperti itu kadang-kadang akan kelihatan quality, dan nanti kita akan lanjut kepada beberapa kaidah lain di dalam matematik. Namun, janganlah berpikir seperti seorang anak kecil atau seseorang yang merasa gembira karena setiap tahun baru atau setiap kali dia merayakan ulang tahunnya, dia merasa gembira karena umurnya semakin bertambah, dia sudah semakin dewasa, begitu. Ya. Tetapi jauh melebihi itu, sebenarnya bersamaan dengan umur yang semakin bertambah itu, harus seiring dengan quality hidup kita. Iman kita, kerohanian kita harus semakin bertambah. Hikmat kita harus semakin bertambah.
pengetahuan kita harus makin bertambah. Inilah yang seiring dengan pertambahan umur, ya. Jadi tahun ini mungkin kita sudah memasuki umur kita yang baru. Apalagi nanti kalau sudah sampai di ya, kita memikirkan apakah umur saya sekarang ini seiring dengan kualiti hidup saya. Jadi tahun ini mulailah satu komitmen yang baru. Kalau ada yang buat komitmen tahun ini saya ingin ya tidak apa. Belajar Alkitab dengan bertanggung jawab secara mendalam. Karena reform itu dikenal sebagai orang yang berpikiran kritis dan mendalam, melihat Alkitab secara mendalam, mengkaji Alkitab secara mendalam. Dan itu pun, oke. Jadi demikianlah, kita harus umur kita yang semakin bertambah. Jadi itu harus seiring dengan kualiti hidup kita. Di tahun ini buatlah komitmen yang dimana itu membuat hidup kita semakin berkualiti. Ya, baik di dalam pertambahan ilmu pengetahuan atau di dalam mempelajari Alkitab secara mendalam. Jadi kita harus membuat komitmen. Karena bila setiap hari yang kita lalui ini sebenarnya sebuah pertambahan. Jadi sia-sia kita jalani hari ini jikalau berlalu dengan kosong tanpa ada sesuatu yang kita pelajari di dalam hidup kita, yang kita tambahkan dari hidup kita. Ya, ada orang yang sudah berumur, sudah umur yang sudah tua, tapi hidupnya kosong karena dia hanya melihat kebahagiaan kepada hidup seseorang itu adalah terletak pada angka, yaitu bila umurnya bertambah, ya dia gembira merayakan seperti itu. Tetapi janganlah kita melihat bahwa kegembiraan, sukacita di dalam umur yang bertambah itu sebenarnya terletak pada kualitas hidup kita, ya, gimana itu bersamaan bertambah, umur bertambah, kualiti hidup pun bertambah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, dengan menggunakan kaidah tolak, ya, tolak. Dengan menggunakan kaidah tolak, kita harus berpikir begini. Setiap hari yang kita lalui, setiap bulan yang kita lalui, setiap tahun yang kita lalui, itu merupakan sebuah pengurangan kepada umur kita. Ya, sebuah pengurangan kepada umur kita. Dan sebuah perjalanan yang begitu cepat untuk menuju penamat garis akhir kita. Jadi dengan berpikir begitu, ada satu motivasi yang timbul, yaitu di mana hari ini saya punya satu motivasi begini. Hari ini saya belum tentu kalau saya boleh melewati hari ini. Saya belum tentu ada hari esok. Jadi motivasi saya di sini ialah selagi hari ini masih ada untuk saya, maka saya berusaha untuk membuat atau melakukan sesuatu yang terbaik hari ini. Karena mungkin besok tidak ada kesempatan untuk saya buat, atau tidak ada kesempatan untuk saya melakukan sesuatu lagi pada seperti hari ini. Jadi besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu kalau masih ada untuk kita. Jadi selagi masih ada hari ini, buatlah yang terbaik dan berikanlah yang terbaik kepada Tuhan terutamanya, kepada pelayanan, kepada keluarga, kepada teman-teman. Berilah yang terbaik dengan berpikir bahwa hari ini kalau saya berhasil melewati hari ini, umur saya ditolak lagi sehari. Ya. Jadi dengan berpikir begitu, setiap hari yang kita jalani itu cukup berkualiti, ya. Setiap hari yang kita jalani itu cukup berkualiti karena kita berpikir besok mungkin tiada lagi untuk
untuk saya, untuk kita. Jadi hari ini adalah kesempatan. Besok belum tentu ada, hari ini masih ada. Jadi buatlah yang terbaik. Dan hari ini adalah merupakan kesempatan. Jadi berpikirlah sedemikian rupa di dalam cara kita menghitung hari-hari kita. Yang ketiga, dengan menggunakan kaedah kali atau darab. Ya. Sekarang ini tidak terlalu tidak terlalu asing dan tidak terlalu mengherankan kalau di dalam masa yang sama seseorang boleh melakukan dua pekerjaan. Jadi dalam satu masa dia mendarab atau dia mengkalikan itu kepada dua hal atau tiga hal yang dia lakukan dalam satu masa. Ya. Jadi dengan kita melihat bahwa waktu adalah satu kesempatan, waktu bergerak dengan begitu cepat, jadi kita harus bekerja dengan lebih cepat. Jadi kita bukan hanya terpengaruh dengan postmodernisme yang melakukan segala sesuatu dengan cepat, tetapi inilah salah satu pengertian kita bahwa ternyata bahwa kehidupan itu terlalu cepat, waktu itu terlalu cepat. Jadi ada orang yang sampai melakukan kerja dalam satu masa 2 kerja dia buat, ya. Dalam satu masa 2 kerja dia buat. Dia melayani, dia juga bekerja, dia juga melakukan tanggung jawabnya di rumah. Ya begitu. Jadi dia melakukan 2 pekerjaan. Ya. Jadi dia tidak melakukan satu pekerjaan saja terus untuk satu hari. Tapi dia menggandakan, mengkalikan itu dengan banyak pekerjaan. Ini orang-orang yang selalunya lebih menghargai waktu karena dia melihat bahwa waktu itu sangat berharga. Jadi tahun ini barangkali tahun lalu barangkali kita terlalu santai. Tahun ini mari kita memikirkan apalagi yang boleh kita isi pada waktu-waktu kita. Mungkin kita ada kemampuan lebih yang Tuhan berikan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih atau tugas-tugas yang lebih atau pelayanan-pelayanan yang lebih daripada sebelum-sebelum ini, ya mari kita lakukan itu. Dan selain daripada kita mungkin melayani keluarga kita juga melayani sesama dengan cara kita setiap hari mengirimkan renungan begitu. Dan dalam satu masa kita melakukan pekerjaan bukan hanya kita berdepan dengan orang dan memberi kesaksian yang baik, tetapi kita juga memberikan semacam pesan firman, renungan yang lain. Jadi itu contoh, ada hal lagi yang boleh kita lakukan. Ya, jadi kita boleh buat pekerjaan dalam satu masa. Kalau Tuhan memberikan kita kemampuan lebih untuk itu, ya. Jangan berpikir saya di rumah saja sudah cukup sibuk begitu kan. Mulai berpikir, renungkanlah apa yang boleh kita lakukan, ya. Apa yang boleh kita lakukan sebagai pekerjaan tambahan, mendarab pekerjaan kita, ya. Jadi itu dengan kaidah darab tadi atau kali. Yang terakhir ya bahagi. Kesempatan kita untuk membagi-bagikan apa yang baik kepada orang lain. Mungkin kita tidaklah berkemampuan. Mungkin kita tidaklah mempunyai kelebihan. Atau kita bukanlah orang kaya. Sehingga kita boleh membantu banyak orang di dalam satu tindakan atau di dalam satu pelayanan yang bersifat membantu orang lain. Tetapi dengan doa, dengan memberikan dorongan, nasihat, ini merupakan sebuah hal yang dapat kita bagikan. Dengan memberikan kesaksian kita yang baik, ini merupakan sebuah pemberian yang dapat kita bagi-bagikan kepada orang lain. Ya, jadi tahun ini janganlah melihat bahwa kita kekurangan ini, kekurangan itu. Tapi berpikirlah apa yang dapat saya beri
kepada orang lain? Apa yang dapat saya beri kepada keluarga saya? Penting sekali untuk kita memikirkan hal ini. Mungkin kita sudah terlalu banyak menerima saja kesempatan untuk kita memberi. Tahun ini masanya untuk saya memberi. Sebelum ini saya menerima saja, meminta terus. Tetapi tahun ini berpikirlah, masanya untuk saya memberi. Mungkin itu hal-hal kecil atau tidak manusia hargai, atau orang hargai, atau manusia tidak lihat. Tetapi lakukanlah itu. Mari kita membagi-bagikan kebaikan kepada orang lain. Ya, jadi demikian kaidah matematik cara kita menghitung hari-hari kita. Dengan kaidah tambah, tolak, kali, dan juga dengan kaidah bahagi. Ya, jadi saya harap supaya kita terus dapat merenungkan ini sepanjang kita menjalani kehidupan di tahun ini. Nah, saudara, kalau kita berbalik kepada teks pembacaan kita hari ini, kerinduan hati Musa yang terdalam adalah memiliki hati yang bijaksana. Ya, doanya kepada Tuhan, dia minta supaya Tuhan supaya menolong dia sehingga dia dapat menghitung hari-hari dengan begitu baik, dengan benar. Tetapi kerinduannya adalah dalam hati yang bijaksana. Dia tahu hal ini hanya dapat dicapai jikalau manusia mengerti bagaimana menggunakan waktu, menghitung waktu, menghargai waktu, mensyukuri waktu, memanfaatkan setiap waktu. Itulah sebabnya Musa berdoa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Jadi saya punya doa kepada kita semualah, supaya di tahun ini kita tidak hanya memiliki hati yang bijaksana, tetapi kita memiliki pengertian yang benar bagaimana kita menghitung hari-hari kita. Sehingga kalau kita menghitung dengan benar hari-hari kita, maka secara otomatis, secara langsung, hati kita pun akan menghargai setiap waktu. Hati kita pun akan mensyukuri semua yang Tuhan berikan kepada kita. Terutama sekali waktu. Karena tahun baru ini juga berbicara tentang waktu. Ya, tahun lalu pun itu merupakan sebuah waktu, tetapi waktu yang sudah berlalu. Nah, waktu ini, waktu yang sedang kita jalani. Biarlah kita doa saya kiranya kita memiliki pengertian yang benar bagaimana menghitung hari-hari kita dan bagaimana memiliki hati yang bijaksana. Ini lebih mendalam dari sekadar memiliki pengetahuan, yaitu bersifat rohani di dalam. Jadi sebab itulah, mari kita bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengertian pengetahuan yang benar, tapi juga di dalam kerohanian yang benar. Jadi saya pikir sampai di sini untuk perkongsian firman Tuhan. Oke, sampai di sini mari kita berdoa. Kita bersyukur untuk firman Tuhan. Dan barangkali kita mau buat komitmen di hadapan Tuhan melalui pesan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengulangi doa dan harapan Musa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini harapan kami Bapa. Kami tahu kami tidak dapat semua ini dengan kekuatan kami. Tapi kami percaya anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar. Tuhan berikan pada kami. Sehingga kami dapat mengetahui dengan benar bagaimana kami menjalani hidup sesuai dengan waktu yang Tuhan berikan pada kami. Dan memiliki hati yang senantiasa menghargai, senantiasa bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami.
tahun yang baru ini merupakan sebuah waktu yang baru Tuhan berikan kepada kami. Tapi kami pun tidak tahu apa yang berlaku kepada kami esok atau lusa. Itu masih rahasia bagi kami. Mungkinkah perjalanan hidup kami terhenti hari esok atau lusa, bulan depan,